Jadi tidak ada dalih dalam kekuatan cinta. Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Titik. Jadi hati-hati dengan hal yang sering dianggap remeh-temeh. Contoh, tudingan, suka menuding, kritikan, mencari-cari kesalahan orang, berkeluh kesah, mengeluhkan cuaca panas, mengeluhkan cuaca hujan, lalu lintas macet, pemerintah tidak berpihak pada rakyat, pasangan, anak-anak, orang tua makin antrian panjang, situasi ekonomi, makanan, tubuh, pekerjaan, pelanggan, bisnis, harga, kebisingan. Hati-hati nih. Kalau harga beras naik, jaga perasaan. Saya pasti bisa beli. Pasti ada uangnya. Awas, jaga. Aduh, uang mah buatan peruri. Kalau beras mah buatan Allah. Ya. Dan kalaupun kita membeli beras, jaga perasaan. Bilang sama Allah, ya Allah, mana mungkin uang saya bisa menukar karyamu. Jadi jangan sombong karena punya uang bisa beli beras. Karena uang tidak bisa setara dengan beras. Sebenarnya itu hanya alat tukar saja. Paham ya? Coba. Wah, sampai ke sana terlalu dalam kayaknya, terlalu dalam. Terlalu dalam. Ya. Coba kata-kata yang sering kita pakai. Kacau, mengerikan, menjijikan, menyebalkan. Stop. Karena kata-kata ini memuat perasaan yang kuat. Semua akan kembali kepada kita. Dan itu menjadi label dalam kehidupan kita. Sekarang fantastis, menakjubkan, keren, hebat, luar biasa. Ya, itu ganti kata-katanya ya. Saya sering kasih contoh tuh di WA group. Ya. Luar biasa. Keren. Saya sering ngasih contoh ya kata-kata itu. Dan kata-kata itu label buat perasaan kita. Daripada kacau. Wih, kacau. Mengerikan, menjijikan, menyebalkan. Ya semua yang akan hadir dalam kehidupanmu yang kacau terus. Yang mengerikan, yang menjijikan, ya. Jadi oleh karena itu maka ada yang namanya titik kritis. Jadi titik kritis itu 50%. Lampaui titik kritis itu. Ya. Perasaan baik kita tidak cukup 50%. Harus di atas 50%. 51% ke atas. Baru yang positif datang akan susul menyusul. Oke, baik. Nah, makanya di Quran dikatakan fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ini ayatnya. Jadi ketika kita sudah melampaui 50% titik kritis, perasaan positifnya susul menyusul. Itu yang disebut dengan percepatan. Maka datangnya luar biasa. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Jadi surga dan neraka itu ternyata perasaan. Perasaan. Jadi perasaan positif atau perasaan negatif. Ya toh? Oke. Ya. Jadi sebetulnya setiap saat dalam hidup kita bisa melakukan proses penciptaan tiada henti. Karena semesta ini berkelimpahan tanpa batas. Ajukan suatu permohonan dengan jelas lewat pikiran dan perasaan, segala sesuatu yang kita dambakan akan datang kepada kita. Oke. Jadi kuncinya ini. Bayangkan, rasakan, terima. Bagaimana cara membayangkan? Nih. 1, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. 2, bayangkan diri kita berada bersama dengan yang diinginkan itu. 3, bayangkan diri kita melakukan berbagai hal dengan apa yang kita inginkan itu. Yang keempat, bayangkan diri kita memiliki yang diinginkan itu. Tetapi ingat, pikiran itu seperti mobil. Kalau tidak ada bahan bakarnya, tidak bergerak. Yang kedua, cara merasakan. Pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan, ungkapkan cinta terhadap apa yang dibayangkan itu. Kita harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Kita harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama yang diinginkan itu.
Dan kita harus membayangkan dan merasakan memiliki yang diinginkan itu. Itu merasakan. Yang ketiga, ya. Jadi membayangkan itu imajinasi ya. Itu. Nah, menerima. Satu, kekuatan cinta akan bekerja lewat kekuatan alam. Jadi yang bekerja bukan kita. Kekuatan itu akan bekerja lewat kekuatan alam. Baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi alam, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan akan bekerja sama untuk mewujudkan yang kita inginkan. Semudah itu. Kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, dan orang-orang untuk menghadirkan apa yang kita sukai. Saya ingin tempat parkir. Dalam sekejap, alam mengirimkan orang dan tempat parkir mewujud. Kemarin saya ingin karpet. Gak mau karpetnya 75.000 per meter. Masjid kita harus 500.000 per meter. Karena saya kuat menginginkannya. Dan saya merasakan seakan-akan masjid saya sudah dikarpetin. Hanya dalam waktu singkat kita bisa dihadirkan orang-orang untuk membelinya. Sama seperti tanah ini, seluas ini. Kalau tidak punya kekuatan, pikiran, dan perasaan, ini tidak akan jadi. Makanya sampai hari ini saya tidak menitipkan proyek ini pada orang lain. Saya harus sendiri mengerjakannya. Karena ini menggunakan ini. Kan uangnya belum ada. Ya kan? Ya, kalau uangnya sudah ada, udah saya tenderkan aja ke pemborong. Betul nggak? Udah, saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Kan ini proyek ini latihan dasarnya perasaan. Ini, ya ini. Apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya dengan sepenuh hati. Keinginan itu ternyata cinta. Bila keinginan tidak meletup-letup dalam hati, maka kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai kekuatan cinta. Kita harus mendambakan apa yang diinginkan itu dengan sepenuh hati. Karena keinginan adalah perasaan cinta. Dan kita harus memberikan cinta untuk menerima apa yang kita sukai. Sekarang silakan duduk semuanya yang bagus. Duduk semua yang bagus. Silakan bersila. Ya, tangan di pangkuan rileks. Oke, tegakkan pinggangnya. Tegakkan punggungnya. Tegakkan lehernya. Luruskan wajah ke depan. Tutup matanya perlahan. Tutup mulutnya perlahan. Dan sekarang fokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Sadari bahwa saat ini kita masih bernafas. Sadari bahwa nafas adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan semesta luas tanpa batas. Sadari bahwa kita sekarang diliputi oleh daya yang dahsyat. Daya itu meliputi semesta raya dan meliputi diri kita sendiri. Sadari bahwa selama kita bernafas, berarti kita diizinkan untuk mengkreasi kehidupan kita seperti yang kita mau lewat pikiran dan perasaan kita. Terus fokuskan pikiran pada nafas. Pikirkan pikiran pada nafas. Luapkan perasaan syukur karena hari ini kita masih bisa bernafas. Sekarang sadari oleh diri kita bahwa kita telah diberikan dua alat untuk mengkreasi kehidupan kita. Satu namanya pikiran, dua namanya perasaan. Ucapkan terima kasih dulu sama Allah, sang pemberi pikiran dan perasaan itu. Dan sekarang, bicaralah pada pikiran dan perasaanmu. Jika perlu minta maaf dulu sama mereka berdua. Wahai pikiran dan perasaanku, maaf jika selama ini aku mengabaikan kalian berdua dalam hidup ini. Aku tidak menjaganya, aku tidak mengendalikannya. Ternyata itulah yang telah membuat kehidupanku seperti yang sekarang ini. Aku mengabaikan kekuatanmu. Bahkan aku tidak percaya. Aku lebih percaya pada kerja kerasku ketimbang pada kekuatanmu. Wahai pikiran dan perasaan, maafkan aku kalau selama ini aku abai kepada kalian. Padahal kalian dihadirkan oleh Sang Hidup sebagai alat untuk mengkreasi kehidupanku. Aku minta maaf kepada kalian berdua.
Karena aku selama ini menyia-nyiakan kalian. Aku selama ini tidak jujur pada diriku sendiri. Aku kira semua yang datang dalam kehidupanku saat ini bukan undanganku. Aku kira semua diberikan oleh Tuhanku. Aku kira semua musibah yang datang dalam kehidupanku diberikan oleh Dia. Aku kira semua penyakit yang aku derita diberikan oleh Dia. Aku kira kehidupan yang berantak ini adalah takdirku. Ternyata karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan positif yang ada dalam diriku. Lewat kalian berdua, pikiran dan perasaanku. Sekarang, aku menyadari betapa berharganya kalian berdua. Alat yang sediakan semesta untuk mengkreasi kehidupanku. Sekarang, mohon izin kepada kalian berdua, aku akan menggunakannya. Wahai pikiran, ternyata engkau diberi kemampuan untuk imajinasi. Dan ternyata imajinasi dapat menghubungkan aku dengan apa yang aku inginkan. Ternyata keinginanku, rasaku adalah magnet yang sangat kuat yang bisa menarik semua yang ada di semesta untuk hadir di dalam kehidupanku. Ternyata selama ini peranku dalam proses penciptaan ini sangat minimal karena tidak bisa menggunakan kalian berdua, pikiran dan perasaan. Baik, sekarang kita sudah menyadari kekuatan pikiran, kita sudah menyadari kekuatan perasaan. Sekarang, pikiran dan perasaan sudah menunggumu untuk menggunakannya. Gunakan pikiran dan fokuskan, imajinasikan pada apa yang kalian inginkan. Silahkan. Fokuskan, imajinasikan pikiranmu pada apa yang kalian inginkan. Dan pasti yang kalian inginkan adalah yang kalian sukai. Pastikan dengan jelas itu yang kalian inginkan. Sudah ada dalam imajinasimu. Sekarang imajinasikan diri kalian sudah bersama dengan yang diinginkan itu. Imajinasikan diri kalian sudah bersama yang diinginkan itu. Sekarang tambah lebih dalam lagi. Imajinasikan diri kalian sekarang bukan sekedar bersama dengan yang diinginkan itu, tetapi kalian sekarang melakukan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Kalian melakukan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Dan sekarang, imajinasikan lebih dalam lagi. Kalian sudah memiliki yang diinginkan itu. Sekarang beri lagi energi lebih dalam. Pada saat kalian membayangkan, mengimajinasikan yang kalian inginkan itu, rasakan cinta terhadap yang diinginkan itu. Rasakan cinta terhadap yang diinginkan itu. Luapkan kekuatan positif, perasaan positif terhadap yang diinginkan itu. Sekarang, sambil membayangkan yang diinginkan itu, rasakan sekarang. Kalian sudah bersama dengan yang diinginkan itu. Sudah bersama. Sudah bersama. Beri energi lebih dalam lagi. Sekarang bukan sekedar bersama. Tapi kalian sekarang sedang merasakan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Merasakan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Sekarang lebih dalam lagi. Rasakan kalian sudah memilikinya. Sudah memilikinya. Sudah memilikinya. Sudah memilikinya. Tambah lagi rasa positif kepada yang sudah ada dalam
genggaman tanganmu itu. Lakukan berbagai hal dengan yang diinginkan itu.